Hai, halo kawan-kawan pecinta catur, dan selamat datang kembali di Narochess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik, yang dimainkan antara Iren Karisma Sukandar melawan Min Tang Tran. Permainan ini terjadi pada 12 April 2019. Oke, kita langsung ke permainan. Di sini putih dipegang oleh Iren dan Tang Tran sebagai hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan C5, pertahanan Sisilia. Kuda F3 dan E6, variasi Prancis. Dilanjut C4 dan kuda C6. Kuda C3 dan kuda F6. Lalu gajah ke E2, persiapan untuk rokade pendek. Hitam juga sama dengan gajah E7. Di sini posisi masih seimbang dan tertutup. Dilanjut Iren rokade pendek. Dibalas E5, lebih menekan petak pusat. Dan akhirnya pion D3 dan pion H6. Iren membalas dengan A3. Lalu Tang Tran rokade pendek. Dilanjut benteng ke B1. Dibalas pion B6, membuat susunan pion solid sekaligus memberi jalan untuk gajah. Kuda mulai masuk ke D5 dan tentunya menjadi kuda yang sangat aktif. Dibalas pion D6. Iren membalas dengan pion B4. Lalu gajah ke G4. Ini adalah langkah yang cukup berani menurut saya, melihat putih mempunyai 2 penjagaan, sementara hitam hanya 1. Bahkan itu pun sedang diancam dengan kuda dengan ancaman skak. Jika kalian bingung, coba lihat langkah selanjutnya Iren ini. Pengorbanan kuda dengan kuda kali E5. Masih bingung? Coba kita analisis. Perlu diketahui, kuda di sini juga mengancam gajah. Jadi misal kuda dimakan oleh pion, maka kuda makan kuda, skak. Inilah yang saya maksud. Penjagaan hitam sudah hilang. Gajah makan kuda, dan gajah makan gajah. Posisinya jadi sama lagi, bukan? Atau jika kuda yang memakan kuda, maka masih sama. Kuda makan kuda, skak. Gajah makan kuda, dan gajah makan gajah. Ya misal kuda makan gajah, menteri tinggal memakan kuda. Putih unggul 1 pion. Jadi sekedar saran dari saya, buat kalian yang baru belajar catur, hilangkan penjagaan serangan lawan terlebih dahulu. Karena itu sangat penting. Oke, kembali ke permainan. Di sini Tang Tran memilih memakan gajah dengan gajah. Dan ini malah lebih fatal. Coba perhatikan apa yang akan dilakukan oleh Iren dengan kedua kudanya. Kuda makan kuda mengancam menteri dan gajah. Ya mau tidak mau di sini Tang Tran harus memakan menteri, karena jika tidak, kuda makan gajah, skak, raja bergerak, dan menteri makan gajah. Jadi setelah gajah makan menteri, kuda D kali E7, skak, raja ke H7, dan barulah kuda makan menteri. Di sini Tang Tran memilih menyelamatkan gajahnya ke C2, sekaligus menyerang benteng. Dibalas benteng B2 menyerang gajah. Gajah kali D3 menyerang benteng. Dan benteng ke D1 mengancam gajah, sekaligus memberi kesempatan kuda untuk kabur di giliran selanjutnya. Dilanjut gajah kali C4, dan kuda kabur ke C6. Kuda kali E4, dibalas pion F3 mengusir kuda. Kuda ke C3 mengancam benteng, dan simpel saja, benteng kali D6, dilanjut kuda ke E2, skak gajah. Di sini raja ke H1. Perlu diketahui, gajah di sini sebenarnya aman.
Karena jika kuda makan gajah, benteng akan ke C2, double attack. Jadi di sini Tangtran memakan pion kali B4. Dibalas benteng kali B4, mengancam gajah. Tangtran melindungi dengan pion B5. Gajah kabur ke E3. Dilanjut pion A5, mengancam benteng. Dan benteng mundur ke B1, menjaga baris 1 untuk raja. Lalu benteng F ke E8. Dan gajah mundur ke D2. Dibalas B4. Pion kali B4. Dan pion maju ke A4. Iren kuda D5. Gerakan yang buruk oleh Tangtran, yaitu A3. Sudah jelas, lagi-lagi kuda Iren sangat agresif dan bergerak ke C7, serangan garpu kedua benteng. Pion tetap maju lagi ke A2. Dan simpel saja, benteng ke A1 menghentikan lajur pion. Dan benteng ke A3. Sudah jelas kuda makan benteng yang gratis ini. Di sini Tangtran mencoba menjebak kuda yang begitu agresif dengan benteng B3. Sebenarnya gerakan ini cukup masuk akal sih. Dan ini adalah harapan terakhir hitam. Ya, apabila Iren terjebak dan menggerakkan kuda ke A5 menggarpu benteng dan gajah, maka benteng akan ke B1 skak. Gajah terpaksa menutup skak. Benteng makan benteng. Benteng ke D1 melindungi gajah. Benteng makan gajah. Benteng makan benteng. Kuda kali benteng. Dan kuda makan gajah. Akhirnya pion promosi menjadi menteri. Kedudukan jadi sangat-sangat berbalik dan bisa dipastikan Iren akan kalah. Ide yang cukup simpel hitam ini sangat berbahaya, bukan? Oke, kembali ke permainan. Sayangnya pecatur cantik kita tidak mudah dijebak. Dan membalas dengan gajah E1. Dibalas kuda F4. Dan barulah kuda super aktif Iren kembali beraksi ke A5. Serangan garpu lagi. Dan di sini Tangtran menyerah. Tentunya sudah benar-benar tidak ada harapan lagi. 1-0 permainan dimenangkan oleh pecatur kita, Iren Karisma Sukandar. Kali ini Iren benar-benar sangat agresif dengan kedua kudanya. Sangat menarik, bukan? Oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bisa menginspirasi para pecatur-pecatur kita dalam bermain catur selanjutnya. Dan jika kalian suka video-video catur seperti ini, silahkan klik like dan juga subscribe channel Narochess ini, agar saya bisa lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video catur selanjutnya. Dan adanya salah kata saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.